Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aulia Patricia Budi, Ketua Kelompok 1 Kelas 12 IPA 3. Dengan materi yang akan kami bawakan yaitu ketentuan waris dalam Islam. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan ketentuan waris dalam Islam. Dan yang pastinya ada anggota kelompok saya yang akan membantu menjelaskan. Adapun anggota kelompok saya yaitu sebagai berikut. Hukum waris dalam hukum Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban penerima waris serta besaran pembagian yang adil. Hukum waris dalam perspektif agama Islam terdapat syarat, rukun, dan besaran pembagian harta waris. Dengan memahami lebih dalam tentang hukum waris, kita akan memiliki wawasan yang lebih baik tentang prinsip pembagian harta warisan. Syarat hukum waris dalam Islam. Hukum waris berlaku saat pemilik harta meninggal dunia. Penerima waris haruslah seorang muslim. Orang non-muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim. Penerima waris harus memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Penerima waris utama atau asabah meliputi anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan cucu. Tidak semua anggota asabah menerima bagian yang sama. Bagian tergantung pada tingkat hubungan darah. Pembagian harta waris dalam Islam memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Namun, prinsip ini dapat bervariasi berdasarkan situasi dan mazhab. Jika ada wasiat, maka persetujuan penerima waris lainnya diperlukan untuk melaksanakan wasiat. Wasiat biasanya terbatas hingga sepertiga dari harta peninggalan. Rukun hukum waris dalam Islam. 1. Pemilik warisan atau mal. Pemilik warisan merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan. Pemilik warisan ini bisa berupa orang tua, suami atau istri, atau anggota keluarga lainnya yang memiliki harta yang akan diwariskan. 2. Penerima waris atau warid. Penerima waris merupakan orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Penerima waris harus sesuai dengan urutan prioritas dalam hukum waris Islam, seperti anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan lain-lain. 3. Harta warisan atau mawarid. Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pemilik warisan dan akan dibagi antara penerima waris. Harta warisan bisa berupa properti, uang, dan aset lainnya yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. 4. Pembagian waris atau al-faraid. Pembagian waris ini mengatur beberapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing penerima waris berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. 5. Pembagian menurut jumlah penerima atau al-asabah. Prinsip ini mengutamakan penerima waris utama atau asabah seperti anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan cucu dalam menerima bagian harta warisan. Cara pembagian warisan menurut Islam. Harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris perlu dibagi berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. 1. Setengah bagian. Orang-orang yang memiliki hubungan darah dan termasuk sebagai keluarga mendapatkan porsi terbanyak, yaitu setengah bagian dari harta warisan. Menurut Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi, suami maupun istri, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan satu ayah, dan cucu perempuan dari anak laki-laki adalah orang-orang yang berhak mendapatkan setengah bagian warisan. 2. Sepertiga bagian. Beberapa individu berhak mendapatkan sepertiga bagian dari harta warisan. Di antaranya, ibu apabila tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, serta pewaris yang tidak memiliki dua saudara atau lebih. Dua saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki ayah, dan jumlah saudara seibu tersebut berjumlah 2 orang atau lebih. 3. Seperempat bagian.
Pembagian dengan porsi 1/4 harta warisan bisa dilakukan kepada suami maupun istri jika salah satunya meninggal dunia dan dengan kondisi berikut. Suami maupun istri tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya. Anak atau cucu yang memiliki hubungan darah dengan suami maupun istri berasal dari pernikahan dengan suami sebelumnya. 4. 2/3 bagian. 2/3 bagian dari harta warisan bisa dibagi kepada individu-individu berikut, yaitu 2 anak perempuan kandung atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki. Lalu 2 saudara perempuan kandung atau lebih yang tidak memiliki ayah atau kakek, dan 2 saudara kandung perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. 5. 1/6 bagian. Anggota keluarga yang berhak menerima 1/6 bagian dari harta warisan adalah ayah apabila ibu meninggal, kakek jika pewaris meninggalkan anak, cucu, dan tidak memiliki bapak. 6. 1/8 bagian. Penerima 1/8 bagian dari harta warisan adalah istri yang ditinggalkan suami dan memiliki anak atau cucu, baik kandung maupun dari pernikahan suami sebelumnya. Ketentuan pembagian harta warisan dalam ilmu fikih. Dalam fikih hukum waris Islam, terdapat rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta waris dilakukan. Pertama, al-muwarid, yaitu orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarid bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri. Dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Yang kedua, al-warits. Al-warits adalah orang yang mewarisi. Artinya orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia, dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris. Jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Besaran pembagian dalam hukum waris Islam. Besaran pembagian dalam hukum waris Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Berikut besaran pembagian dalam hukum Islam. Anak laki-laki menerima 2 kali lipat dari apa yang diterima oleh anak perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Jika hanya ada satu orang tua yang masih hidup, ia berhak menerima 1/3 harta peninggalan anaknya. Jika kedua orang tua masih hidup, mereka berdua masing-masing menerima 1/3. Surat An-Nisa ayat 11. Jika almarhum meninggalkan suami atau istri, maka pasangan hidupnya memiliki hak menerima bagian tertentu dari harta warisan, tergantung pada apakah almarhum meninggalkan anak-anak atau tidak. Setelah teman-teman saya mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tersebut, saya akan menyimpulkan, yaitu warisan dalam Islam membagi harta kepada ahli waris sesuai ketentuan Al-Quran seperti anak, istri, dan orang tua. Anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan. Wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 harta. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.